Kalau seluruh Sumatera Selatan ini, kalau dilihat dari total pendapatan negara dengan belanja yang diperlukan oleh seluruh Sumatera Selatan, memang defisit. Kayaknya tantangan cukup bertantang nih Mbak. Nah, tantangan itu bisa jadi ringan, berat, atau sangat berat. Nah, kalau di Sulsel sekarangnya apa jadi kepo saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, senang sekali saya Ella Sulistiana bisa menjumpai pemirsa lagi di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Cukup Pedas. Seperti biasa, Cukup Pedas selalu menghadirkan tamu-tamu yang berbeda dan tentunya juga membawa cerita yang berbeda dan insya Allah memberikan informasi serta edukasi untuk kita semua. Nah, kali ini tamu kita yaitu Ibu Lydia. Halo Ibu Lydia. Halo. Apa kabar Bu? Mbak Elo, selamat pagi. Selamat kabar pagi, baik. Selamat pagi juga pemirsa Cukup Pedas. Cukup Pedas. Ya bener Bu, akhirnya bisa juga Ibu melafalkan. Nah, pemirsa Cukup Pedas, untuk diketahui Ibu Lydia ini sebagai Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, mungkin bagi pemirsa Cukup Pedas mungkin sudah pernah tahu apa sih Direktorat Jenderal ini, tapi mungkin masih belum ada yang familiar. Nah, untuk itu kita akan mengupasnya. Mungkin Ibu Lydia akan menjelaskan sejelas-jelasnya nih untuk kita semua. Mungkin biar lebih tercerahkan ya Bu ya. Oke, kalau kayak gitu pemirsa Cukup Pedas, terus saksikan program kita Cukup Pedas. Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini apa sih Bu? Iya, kayaknya Mbak Elo agak belibet ya. Iya Bu, agak karena kenalnya belum kan kenal ya, iya, karena tak belum sayang, kenal Bu. gitu ya. Oke Bu. Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini adalah salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Ya, di Kementerian Keuangan itu ada beberapa unit eselon 1. Mungkin yang familiar di pemirsa Cukup Pedas itu Direktorat Jenderal Pajak, ya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, ada salah satu direktorat juga yang namanya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Walaupun masih ada Direktorat Jenderal eselon 1 yang lain ya, ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, diambil dari kita mengambil dari kata perbendaharaan. Itu adalah berasal dari kata dasarnya adalah bendahara. Nah, ketika bicara bendahara, tentu pemirsa Cukup Pedas sudah nggak asing lagi lah. Bendahara ya, bendahara. Mungkin agak belibutnya karena dikasih awalan akhiran ya, iya, benar, perbendaharaan ya. Mungkin ini momen yang bagus ya Mbak Elo ya, untuk kita membumikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Sumatera Selatan. Nah, apa itu Direktorat Jenderal Perbendaharaan? Sesuai dengan namanya, maka tugas kami adalah sebagai kuasa bendahara umum negara. Nah, kok kuasa? Berarti ada yang mengkuasakan gitu ya, memberikan kuasa. Nah, bendahara umum negaranya adalah Menteri Keuangan. Jadi Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati itu adalah bendahara umum negara, selaku Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Dan ketika karena luasnya ya, sangat luas, ada 34 provinsi ya kita ya, maka ada kuasa-kuasa bendahara umum negara. Nah, itu koordinator dari kuasa bendahara umum negara yang ada di wilayah-wilayah itu adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sedangkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri dengan karakteristik bendahara tentu tugasnya adalah menatausahakan semua penerimaan, kemudian semua belanja atau pengeluaran, sekaligus mengatur tata kelola kas atau pengelolaan kas negaranya. Bagaimana kalau kas negara sedang berlebih diapakan? Bagaimana kalau kas negara sedang tidak cukup, seperti apa? Berarti pengelolaan kas negara. Di situ juga ada bagaimana kita
menata usahakan juga investasi. Investasi juga kita ya Bu ya? Di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kemudian bagaimana kita melakukan pengawasan dan optimalisasi badan layanan umum. Nah, termasuk ya, tadi kan sudah pelaksanaan anggarannya, belanjanya, pendapatannya gitu ya. Kemudian bagaimana pengelolaan kasnya, kemudian bagaimana investasi, kemudian bagaimana membina badan layanan umumnya, sekaligus sampai dengan bagaimana pertanggungjawabannya. Laporan ya Bu ya, laporan keuangan ya. Nah, itu ada di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Cukup luas kan? Iya, banyak banget. Tidak hanya sekedar collecting gitu ya, tetapi dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai penyusunan laporan keuangan. Itu tugas komprehensifnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Waduh, banyak ya Bu ya kerjaannya Direktorat Jenderal ini ternyata ya. Makanya kalau nggak kenal sama Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sayang sekali gitu ya. Sayang sekali ya Bu ya, makanya kali ini kenalan sama Bu Dian jadi senang sekali nih. Nah, kalau untuk ngurusnya kayak gini rumit nggak sih Bu? Kalau berbicara rumit, kalau itu sudah merupakan tugas dan fungsi, tentu tidak ada kata rumit ya, tidak ada kata rumit, tidak ada kata sulit. Karena apa? Karena yang menjadi resources atau sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah orang-orang pilihan yang tentu kapabilitasnya sudah disesuaikan dengan bagaimana tugas dan fungsi itu dijalankan. Ya, selain dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kami juga Kementerian Keuangan juga merekrut dari sarjana ya, dari luar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, tentu yang disesuaikan dengan disiplin ilmunya, disesuaikan dengan kebutuhan daripada organisasi itu. Jadi tidak rumit karena kita sudah dipandu dengan apa namanya tata kerja, standar operating prosedur, dan berbagai persyarat di dalam organisasi yang sudah mature gitu ya, sudah dewasa Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini. Kita lahir di tahun 2004. 2004 berarti 17 berarti Bu. Waduh, lagi masih imut-imut. Iya. Tetapi kan sudah berhak mendapatkan surat izin mengemudi ya kalau 17 tahun. Berarti sudah dinyatakan dewasa gitu ya. Iya, udah bisa punya KTP juga Bu. Nah tadi kalau Ibu bilang tadi mengelola salah satunya kalau kelebihan, kekurangan, jadi mau diapakan ya kayak gitu ya Bu ya. Nah kalau kelebihan gimana Bu? Apa yang harus diatur pengelolaannya? Kalau di pengelolaan kas negara itu apabila memang terjadi kelebihan kas negara, maka ditempatkan di bank-bank pemerintah, termasuk juga ke Bank Indonesia dalam kelolaan kas negara yang kemudian akan mendapat apa namanya remunerasi ya, yang kemudian nanti itu kembali menjadi pendapatan negara. Seperti itu. Kalau kekurangan Bu, apa yang harus dilakukan? Tentu di dalam konsep APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, kita ibaratkan ketika ibu itu mengelola uang keluarga atau uang rumah tangga, ketika pendapatan atau penghasilan kepala keluarga ya biasanya ya, yang secara ini ya normatif mencari penghasilan ya, kurang, apa yang dilakukan? Tentu menghemat. Yang pertama tentu ya memprioritaskan belanja apa yang lebih penting gitu ya. Pilihan akhirnya baru pembiayaan. Nah, pembiayaan itu dalam arti bisa dengan melakukan pinjaman. Nah, kalau untuk Sumatera Selatan sendiri gimana Bu kondisinya Bu? Kalau secara e-account ya, catatan BKU ya, Mbak Elo udah pernah lihat BKU, pasti ada debit, ada kredit ya. Kemudian apakah ada saldo minus atau saldo plus gitu ya. Nah, ibaratkan itu aja. Kalau seluruh Sumatera Selatan ini, kalau dilihat dari total pendapatan negara dengan belanja yang diperlukan oleh seluruh Sumatera Selatan memang defisit. Ya, tapi kan ini kan dalam arti defisit untuk Sumatera Selatan ya. Tetapi untuk secara nasional kan sebetulnya belanja pemerintah pusat yang ada di sini itu tidak menghitung surplus atau defisit, kecuali APBD gitu ya. APBD kan punya lingkup yang lebih kecil lagi, yaitu lingkup di provinsinya atau kabupaten kota. Kalau
komprehensifnya sih masih defisit kalau Sumatera Selatan. Tidak semua pendapatan pemerintah pusat yang ada di Sumatera Selatan dapat mengcover seluruh belanja pemerintah pusat yang ada di Sumatera Selatan. Oh gitu ya Bu. Nah kalau Ibu sendiri kok berminat sih Bu berkecimpung di apa ya? Ini kan kalau ngelihatnya kan agak jelimut ya Bu ya kalau bagi orang awam. Kalau Ibu sendiri kok tertarik sih masuk di direktorat ini Bu? Iya. Awalnya mungkin bukan ini ya, jangan-jangan? Iya, garis tangannya Mbak. Garis tangan itu berarti Tuhan sudah memang menugaskan kita di situ. Jadi karena mengambil pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tadi yang salah satu jurusannya adalah kebendaharaan negara, maka ya kita ditugaskan untuk menjadi bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara. Kebetulan kalau kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu adalah koordinator daripada seluruh kuasa bendahara umum negara yang ada di Sumatera Selatan. Ada di mana saja itu? Kami memiliki kantor pelayanan perbendaharaan negara namanya, ada di Palembang, ada di Lubuk Linggau, ada di Lahat, ya? Ada di Sekayu, ada di Batu Raja. Nah, kita mengkoordinasikan tugas inti daripada kepala kantor wilayah DJPP itu, kalau dalam rumusan singkat saya itu KISS mencium, KISS ya. Koordinatif, fungsi koordinatif, mengatur semua fungsi koordinatif di wilayah Sumatera Selatan. Yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan APBN, APBD. Ya, kemudian integrated, mengintegrasikan semua kepentingan nih. Baik kepentingan pemerintah pusat, kepentingan pemerintah daerah, kepentingan perbankan, kepentingan organisasi-organisasi lain yang ada di Sumatera Selatan. Koordinatif, integrasi, kemudian sinkronisasi. Ya, kadang-kadang nggak sinkron nih antar kebijakan gitu ya. Nah, tugas kami di daerah ini ngajak berdiskusi berbagai pihak untuk mensinkronisasi, bukan berarti mengambil kebijakan tersendiri ya. Kembali kita akan akselerasi atau kita ekskalasi ke pusat untuk bagian berikutnya memperbaiki kebijakan yang selanjutnya. Yang terakhir adalah supervisi. Nah, tugas kami adalah membina. Membina siapa? Ya membina seluruh unit vertikal pemerintah pusat dalam hal apa? Dalam pelaksanaan anggaran, dalam mereka menata usahakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan menyusun laporan keuangannya. Pemerintah pusat yang ada di wilayah itu siapa saja sih? Ya, bisa saya contohkan Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pertanahan, Perwakilan BPKP, Perwakilan BPK, Badan Pusat Statistik, Kumham, dan masih banyak Kementerian Agama dan sebagainya. Dan kami melakukan supervisi tidak hanya untuk pemerintah pusat, tapi juga termasuk pemerintah daerah. Gitu. Kita mengakselerasi bagaimana belanja APBD ini meningkat, maksudnya meningkat itu proporsional ya, bukan berarti triwulan 1 kemudian langsung habis gitu ya, tapi proporsional. Kenapa? Supaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, tugas kami ini di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi bukan dalam arti kemudian kita simpan uangnya sendiri, kita bayarkan sendiri gitu, tidak seperti itu. Tetapi namanya bendahara umum negara itu fokus pada menata usahakan. Dan kita punya rekening kas negara. Artinya tidak ada itu kemudian transaksi yang cash gitu ya. Semuanya sudah cashless. Ya, non tunai ya Bu ya. Iya, sudah non tunai. Sesuai juga dengan apa gerakan dari BI kan cashless ya Bu ya. Gitu ya. Oh gitu. Nah, ini tertarik untuk bergabung bersama kami. Aduh Bu, kayaknya saya harus sekolah stan juga nih kayaknya. Tapi masalah ini terima apa enggak ya sama stan? Jadi tadi itu ya Bu ya, singkatan dari apa namanya? Koordinatif, integrasi atau integrated, sinkronisasi dan supervisi. Nah, pemirsa cukup pedas, KIS tadi kata menurut Bu Lydia tadi itu, jadi bukan KIS dalam arti mencium ya, tapi KIS-nya KIS yang lain nih kalau dari penjelasan Ibu Lydia. Jadi penjelasan dari Bu Lydia ini udah lumayan panjang nih, tapi sayang sekali Bu,
obrolan kita harus boleh nambah sedikit nggak, Mbak Elo? Apa itu, Bu? Nah, selaku unit vertikal pemerintah pusat, dan ini bukan hanya berlaku untuk kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan saja, tetapi seluruh unit vertikal pemerintah pusat, bahwa kita harus bersama-sama menciptakan island of integrity, pulau integritas. Kalau bisa di Sumatera Selatan ini menjadi pulau integritas, yang setiap unit organisasi itu fokus bagaimana membangun zona integritas, wilayah bebas dari korupsi. Nah, ini yang sering kali dikritisi masyarakat kan sampai dengan saat ini, selalu dikritisi oleh masyarakat bahwa aparat sipil negara itu rendah integritinya. Padahal tidak seperti itu, karena kami harus membangun pulau integritas itu. Mulainya dari mana? Ya dari unitnya masing-masing. Ketika unit A sudah terbangun, kita harus menularkan itu kepada unit yang lain, unit B. Unit B sudah terbangun, maka tugasnya menularkan kembali kepada unit yang lain. Sehingga program reformasi birokrasi yang diusung oleh pemerintah ini akhirnya dapat terwujud, memunculkan pulau integritas di Sumatera Selatan. Bagaimana prosesnya? Tentu tidak seperti membalik telapak tangan. Iya, benar, Bu. Diawali dengan change management, ya, manajemen perubahan, bagaimana mindset bekerja setiap ASN itu dapat disesuaikan dengan konsep daripada reformasi birokrasi, sehingga menghasilkan satu pemerintahan yang baik. Itu dia. Susah nggak, Bu, BTW, Bu, kalau di Sumsel menerapkan itu? Bukan susah ya, karena tidak boleh bilang susah atau menjadi beban gitu ya. Tantangan. Oh, tantangan. Berarti kayaknya tantangan cukup bertantang nih, berarti. Nah, tantangan itu bisa jadi ringan, berat atau sangat berat. Nah, kalau di Sumsel skalanya apa? Jadi kepo saya. Skalanya mana nih, Bu? Dari tertawanya Bu Lydia udah paham ya pemirsa sudah ya? Sudah tahu ya dengan paham tertawa saya sudah paham. Sudah ya? paham ya. Gitu. Kayaknya pemirsa Cukupers juga udah paham dengan arti tertawanya Bu Lydia. Tapi bukan berarti kemudian kita berhenti untuk membangun zona integritas, karena jangan sampai ya, Bu, ya. Karena bagi saya satu kegagalan itu adalah feedback. Jadi kalau di sini agak tertantangnya berat gitu ya, bukan berarti itu kemudian kita harus menyerah kemudian gagal, tetapi itu justru feedback ya, umpan balik bagi seluruh pemimpin, bahwa nggak bisa loh kita kerja masing-masing, ya, maka integrated itu perlu sinkronisasi. Semoga pemimpin juga punya misi yang sama kayak Bu Lydia. Kalau misinya nggak sama, nggak mungkin seiring berjalan ya, Bu, ya. Kayak maka saya sering-sering kecukup pedes biar saya bisa kasih yang pedes-pedes. Oh, siap, kita siap menerima Bu Lydia kapanpun deh. Oke, Bu Lydia, terima kasih informasinya. Terima kasih, Mbak Elo. Semoga juga pemirsa Cukup Pedes bisa teredukasi dengan penjelasan dari Ibu Lydia. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.